Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, ketika kita mendengar kata putri duyung atau mermaid, pikiran kita mungkin langsung melayang pada kisah dongeng anak-anak buatan Disney atau legenda pelaut kuno dari dunia barat. Kita sering menganggap makhluk setengah manusia dan setengah ikan ini hanyalah imajinasi liar yang tidak memiliki dasar dalam realita, apalagi jika dikaitkan dengan pandangan agama. Namun, bagaimana jika saya katakan bahwa pembahasan mengenai makhluk yang menyerupai manusia di lautan ini ternyata tercatat dalam kitab-kitab Turats atau kitab kuning klasik para ulama Islam? Apakah ini berarti para ulama kita meyakini keberadaan mereka? Atau ada rahasia ilmu pengetahuan lain yang tersembunyi di balik tinta para cendekiawan muslim abad pertengahan tersebut? Sungguh, lautan adalah ayat Allah yang luas dan penuh misteri yang belum terpecahkan. Dan hari ini, kita akan menyelami kedalaman samudera ilmu untuk mengungkap bagaimana sebenarnya Islam dan para ulamanya memandang fenomena makhluk misterius ini. Bukan sekadar dongeng pengantar tidur, melainkan sebuah kajian literatur yang serius dan mendalam. Sebelum kita membuka lembaran kitab para ulama, mari kita tarik garis sejarah sejenak untuk melihat bagaimana peradaban manusia memandang makhluk ini. Legenda manusia ikan bukan monopoli satu bangsa. Jauh sebelum pelaut Eropa gemetar ketakutan karena mitos siren yang konon nyanyiannya bisa menenggelamkan kapal, peradaban kuno di Syria sudah menyembah Dewi Atargatis, sosok wanita cantik yang mengubah dirinya menjadi ikan karena rasa bersalah, namun karena kecantikannya yang tak tertandingi, alam hanya mengizinkan separuh tubuhnya berubah menjadi ikan. Di belahan bumi lain, di Jepang, ada Ningyo, makhluk air yang digambarkan jauh dari kata cantik, dengan mulut seperti monyet dan sisik emas yang dagingnya konon memberikan keabadian. Bahkan Christopher Columbus, sang penjelajah samudra, pernah mencatat dalam jurnalnya pada tahun 1493 bahwa ia melihat 3 putri duyung di kawasan Dominika. Meski ia kecewa karena wujudnya tidak secantik lukisan, yang besar kemungkinan yang dilihatnya adalah manatee atau lembu laut. Namun yang paling mengejutkan adalah jejak kisah ini di Nusantara. Di Museum British tersimpan manuskrip Jawa kuno bernama Serat Jaya Lengkara yang memuat ilustrasi wayang berbentuk putri duyung. Lebih detail lagi, pada abad ke-18 di Ambon, Maluku, seorang pendeta Belanda bernama Samuel Followers membuat geger dunia ilmu pengetahuan Eropa dengan lukisannya tentang siren atau putri duyung yang ia klaim ditemukan di perairan Ambon. Ia bahkan mencatat bahwa anaknya membeli makhluk tersebut di Pulau Buru dan sempat memeliharanya dalam bak air selama 4 hari sebelum makhluk itu mati karena tidak mau makan. Catatan ini kemudian diperkuat oleh Francois Valentine, seorang penginjil dan naturalis yang juga bertugas di Ambon. Apakah mereka berhalusinasi? Ataukah perairan Nusantara yang kaya ini memang menyimpan spesies yang belum teridentifikasi? Lantas bagaimana dengan perspektif Islam? Apakah literatur Islam menutup mata terhadap fenomena ini? Jawabannya tidak. Para ulama klasik memiliki tradisi pencatatan yang luar biasa teliti terhadap fenomena alam, termasuk zoologi atau ilmu kehewanan. Salah satu referensi utama yang membahas hal ini adalah kitab Hayah Al-Hayawan Al-Kubra atau Ensiklopedia Hewan Besar, sebuah karya monumental dari abad ke-14 yang ditulis oleh Syekh Kamaluddin Ad-Damiri, seorang ulama bermadhab Syafi'i yang juga ahli dalam ilmu hewan. Dalam kitab ini, Ad-Damiri tidak menggunakan istilah mermaid, melainkan insanul ma' yang berarti manusia air. Syekh Kamaluddin Ad-Damiri menukil keterangan dari kitab Ajaib Al-Makhluqat, karya Al-Kazwini, seorang kosmografer Persia yang mendeskripsikan adanya hewan di Laut Syam yang bentuknya menyerupai manusia. Makhluk ini digambarkan memiliki jenggot putih bagi yang jantan dan dinamai sebagai Syekh Al-Bahr atau orang tua laut. Uniknya, disebutkan bahwa jika manusia melihat makhluk ini, mereka akan merasa senang. Deskripsi ini sangat spesifik dan tidak terdengar seperti dongeng semata, melainkan seperti laporan pengamatan. Sedangkan untuk yang berjenis kelamin betina, literatur Arab klasik menyebutnya dengan istilah Banatul Ma' atau gadis-gadis air. Ibnu Abil Ash'ath menggambarkan Banatul Ma' sebagai ikan di Laut Romawi yang menyerupai wanita, memiliki rambut terurai panjang, kulit coklat kekuningan, serta memiliki anatomi tubuh yang sangat mirip dengan wanita manusia. Bahkan disebutkan mereka bisa tertawa terbahak-bahak. Tentu saja, kita harus memahami konteks zaman ketika kitab-kitab ini ditulis. Pada masa itu, batas antara zoologi ilmiah dan cerita rakyat masih sangat tipis. Para ulama seperti Ad-Damiri dan Al-Kazwini
seringkali mencatat semua laporan yang masuk kepada mereka dari para pelaut dan pedagang sebagai bentuk dokumentasi ilmu pengetahuan, tanpa memverifikasi satu persatu kebenarannya karena keterbatasan teknologi saat itu. Mereka menuliskan ada yang berkata atau dilaporkan sebagai bentuk amanah ilmiah bahwa informasi tersebut berasal dari sumber lain. Jadi, pencatatan ini bukan berarti konfirmasi mutlak bahwa Putri Duyung versi Disney itu ada, namun menunjukkan bahwa sejak dahulu kala, umat Islam sudah terbuka pikirannya terhadap kemungkinan adanya spesies-spesies aneh di lautan ciptaan Allah. Pembahasan para ulama tidak berhenti pada deskripsi fisik semata, tetapi melangkah lebih jauh ke ranah hukum Islam atau fikih. Ini menunjukkan betapa visionernya hukum Islam yang siap menjawab segala permasalahan, bahkan untuk kasus yang dianggap mitos sekalipun. Muncul pertanyaan di kalangan penuntut ilmu saat itu. Jika insanul ma' atau putri duyung ini benar-benar ada, apakah manusia boleh menikahinya dan apakah dagingnya halal untuk dimakan? Imam Az-Zarqani dalam kitabnya Ajwibah Az-Zarqani memberikan jawaban yang tegas. Beliau menyatakan bahwa putri duyung jika memang ada, termasuk ke dalam kategori hewan. Oleh karena itu haram hukumnya bagi seorang manusia untuk menikahi mereka. Islam sangat memuliakan manusia sebagai khalifah di bumi, dan pernikahan hanya sah antara sesama manusia, Bani Adam. Menikahi makhluk laut ini dianggap sebagai tindakan yang menyimpang dan tidak sah secara syariat. Bahkan dikatakan bahwa kelak di akhirat, mereka akan menjadi debu bersama hewan-hewan lainnya, tidak seperti manusia yang akan dihisap amal perbuatannya. Lalu bagaimana dengan hukum memakannya? Disinilah kita melihat keluasan rahmat Allah dalam syariatnya. Seorang ulama besar kontemporer, Syekh Ibnu Utsaimin, pernah ditanya mengenai hukum memakan putri duyung. Jawaban beliau didasarkan pada kaidah umum yang sangat kuat dalam Islam. Beliau berfatwa bahwa jika putri duyung itu dikategorikan sebagai hewan laut, maka hukumnya halal untuk dimakan. Fatwa ini bukan tanpa dasar, melainkan bersandar pada firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran Surah Al-Ma'idah ayat 96. Uhilla lakum soydul bahri wa ta'amuhu mata'al lakum walis sayyarah. Yang artinya, dihalalkan bagimu binatang buruan laut dan makanan yang berasal dari laut sebagai makanan yang lezat bagimu dan bagi orang-orang yang dalam perjalanan. Selain ayat tersebut, fatwa ini juga diperkuat oleh hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang sangat masyhur ketika beliau ditanya tentang air laut. Rasulullah bersabda, laut itu suci airnya dan halal bangkainya. Hadis riwayat Abu Daud, An-Nasa'i, At-Tirmizi, dan Ibnu Majah. Berdasarkan dalil-dalil ini, para ulama berkesimpulan bahwa segala sesuatu yang hidupnya hanya di laut dan tidak bisa bertahan hidup lama di darat, maka bangkainya halal dimakan tanpa perlu disembelih, termasuk jika ada makhluk yang bentuknya menyerupai manusia, seperti putri duyung. Jadi, pembahasan ulama tentang putri duyung ini bukanlah bukti bahwa mereka mempercayai mitos, melainkan bukti kecerdasan mereka dalam menetapkan hukum pengandaian atau iftirodi agar umat tidak bingung jika suatu saat dihadapkan pada situasi tersebut. Sahabat beriman, apa yang bisa kita pelajari dari pembahasan unik ini? Pertama, kita melihat bahwa Islam bukanlah agama yang kaku. Para ulama kita memiliki wawasan yang sangat luas, mencakup biologi, geografi, hingga zoologi. Mereka tidak serta-merta menolak cerita-cerita asing, tetapi mencatatnya, menganalisisnya, dan mendudukannya dalam kerangka hukum syariat. Kedua, pembahasan tentang insanul ma' atau putri duyung ini menyadarkan kita akan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Al-Khaliq, Maha Pencipta. Lautan menutupi lebih dari 70% permukaan bumi. Dan para ilmuwan modern mengakui bahwa manusia baru menjelajahi kurang dari 5% isi lautan. Masih ada jutaan spesies misterius di kedalaman sana yang belum kita ketahui. Bisa jadi apa yang dilihat oleh pelaut zaman dahulu atau yang dicatat oleh Syekh Ad-Damiri adalah spesies mamalia laut seperti dugong atau manate yang dilihat dari kejauhan. Atau mungkin memang ada spesies lain yang telah punah atau bersembunyi di palung-palung gelap yang belum terjangkau teknologi manusia. Apapun itu, semua makhluk tersebut bertasbih kepada Allah dengan cara mereka sendiri. Keberadaan makhluk-makhluk aneh yang diceritakan dalam kitab klasik, terlepas dari validitas biologisnya di mata sains modern,
mengajarkan kita untuk tidak sombong dengan pengetahuan kita yang sedikit. Allah mampu menciptakan apa saja yang Dia kehendaki, baik yang sudah kita ketahui maupun yang belum terjangkau oleh akal kita. Sebagai seorang muslim yang beriman, kita menyikapi misteri seperti Putri Duyung ini dengan sikap pertengahan. Kita tidak menelannya mentah-mentah sebagai kebenaran mutlak layaknya akidah, karena tidak ada dalil nakli, Al-Quran dan hadis yang secara spesifik memastikan keberadaannya. Namun kita juga tidak menutup mata bahwa para ulama terdahulu telah membahasnya sebagai bagian dari hazara ilmu. Jika sains suatu saat nanti membuktikan keberadaan makhluk humanoid di lautan, maka Islam sudah siap dengan perangkat hukumnya. Namun jika ternyata itu hanya salah lihat dari mata pelaut yang lelah atau sekedar lembu laut yang sedang menyusui anaknya, maka itu tetap menjadi tanda kebesaran Allah dalam menciptakan keragaman hayati. Intinya, misteri ini mengajak kita untuk semakin takjub pada ciptaan Allah. Jangan sampai perdebatan tentang mitos atau fakta membuat kita lupa pada Sang Pencipta. Justru setiap keanehan dan keajaiban alam semesta ini harus menjadi sarana untuk meningkatkan ketakwaan kita. Allah menciptakan makhluk di darat, di laut, dan di udara dengan bentuk yang berbeda-beda untuk menunjukkan kekuasaannya yang tidak terbatas. Semoga pembahasan mendalam tentang Insanul Ma atau Putri Duyung dalam perspektif kitab kuning dan sejarah ini dapat menambah wawasan kita, membuka cakrawala berpikir, dan yang terpenting, mempertebal keimanan kita kepada Allah. Lautan ilmu Allah sangat luas, dan kita hanyalah pencari kebenaran di tepian pantainya. Jangan ragu untuk terus belajar dan menggali khazanah Islam yang luar biasa kaya. Terima kasih telah menyimak pembahasan ini hingga akhir. Jangan lupa untuk menyaksikan video kami berikutnya yang akan mengupas tuntas misteri-misteri dunia lainnya dari kacamata Islam yang tak kalah mencengangkan dan penuh hikmah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.